Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait konsep operasional asuransi jiwa syariah, terkait beda akad dan mekanismenya, serta contoh produk semua perusahaan asuransi syariah. Perkenalkan, nama saya Ananda Rifanur Isnaini dengan rekan saya Ajeng Hayina Makfiroh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 5 materi, yaitu pertama terkait definisi, yang kedua akad, yang ketiga konsep, yang keempat mekanisme, yang kelima ada contoh produk. Yang pertama yaitu mengenai definisi asuransi jiwa syariah. Asuransi syariah atau syariah insurance adalah salah satu instrumen keuangan non-bank yang dijadikan sebagai media bagi masyarakat dalam mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Asuransi syariah ini merupakan alternatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim yang mengharapkan asuransi konvensional. Yang kedua yaitu terkait akad dalam asuransi jiwa syariah. Dalam asuransi jiwa syariah ini terdapat dua akad. Yang pertama yaitu akad tabaru dan akad tijarah atau mudharabah. Akad tabaru ini, peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah. Yang kedua ada akad tijarah atau mudharabah. Dalam akad ini, perusahaan asuransi sebagai mudharib atau pengelola dan peserta sebagai sohibul mal atau pemegang polis. Premi dari akad ini dapat diinvestasikan dan hasil keuntungannya dari investasi tersebut dapat dibagi hasilkan kepada peserta lainnya. Yang ketiga yaitu ada konsep operasional asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah ini merupakan asuransi yang didasari prinsip saling tolong-menolong dan melindungi di antara para peserta melalui kontribusi ke dana tabaru, yaitu kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta asuransi jiwa syariah yang setuju untuk saling membantu apabila terjadi resiko di antara mereka. Dana ini kemudian bisa dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan di bawah pengawasan DPS untuk menghadapi resiko tertentu. Dalam asuransi jiwa syariah ini ada beberapa jenis transaksi yang harus dihindari, yaitu gharar atau ketidakpastian, riba atau tambahan, dan maisir atau judi. Jadi, dana nasabah pada asuransi jiwa syariah, khususnya unit link, tidak akan diinvestasikan dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya yaitu produk keuangan dan produk perbankan dengan konsep riba, rokok, dan minuman keras. Selanjutnya ada mekanisme operasional asuransi jiwa syariah. Yang pertama, sistem pada produk saving. Setiap peserta asuransi wajib membayar sejumlah uang premi secara teratur kepada perusahaan asuransi. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan peserta dan rekening tabaru. Selanjutnya, kumpulan dana peserta ini diinvestasikan setelah dikurangi dengan beban asuransi atau klaim dan premi reasuransi akan dibagi menurut prinsip mudharabah. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maisir. Kemudian, rekening tabungan peserta merupakan dana milik peserta yang dibayarkan apabila yang pertama, perjanjian telah berakhir, yang kedua, peserta mengundurkan diri atau peserta meninggal dunia. Rekening tabaru merupakan kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu yang dibayarkan apabila yang pertama peserta meninggal dunia, yang kedua apabila perjanjian telah berakhir, atau jika ada surplus dana. Kemudian yang kedua ada sistem pada produk non-saving. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaru perusahaan, yaitu kumpulan dana peserta yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling
tolong-menolong. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi atau klaim dan premi asuransi setelah dikeluarkan zakatnya akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan dalam suatu perbandingan atau porsi bagi hasil tetap berdasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Sistem pada produk non-saving ini akan dibayarkan apabila peserta yang pertama, peserta meninggal dunia, yang kedua, perjanjian telah berakhir, atau jika ada surplus dana. Kemudian ada gambaran mekanisme operasional asuransi jiwa syariah yang pertama yaitu nasabah bayar dana kontribusi atau premi. Kemudian terjadi resiko meninggal dunia atau cacat tetap total. Kemudian mengajukan klaim tidak lebih dari 7 hari. Kemudian perusahaan asuransi melakukan peninjauan. Kemudian klaim diterima, proses klaim umumnya cair 14 hari kerja. Kemudian santunan ditransfer ke rekening ahli waris. Yang terakhir selesai. Selanjutnya ada contoh produk perusahaan asuransi jiwa syariah. Salah satunya yaitu produk asuransi takaful keluarga. Yang pertama ada asuransi jiwa individu, yang kedua ada asuransi jiwa keluarga, yang ketiga ada asuransi unit link, yang keempat ada asuransi pendidikan, yang kelima ada asuransi jiwa kumpulan, yang keenam ada asuransi kesehatan takaful keluarga untuk karyawan. Manfaatnya yaitu yang pertama santunan meninggal dunia dan cacat tetap total atau sebagian. Yang kedua asuransi jiwa keluarga maksimal 4 orang dan santunan jika terdiagnosa penyakit kritis. Yang ketiga santunan meninggal dunia dan nilai tunai investasi sekaligus. Yang keempat, santunan meninggal dunia berupa pertanggungan biaya pendidikan anak. Yang kelima, santunan meninggal dunia untuk karyawan perusahaan. Yang keenam, pertanggungan biaya perawatan kesehatan untuk tertanggung karyawan perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan pengucapan atau kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.